Dengan antusias ya pada malam hari ini memandu acara kita. Semoga acara kita bisa berjalan khidmat dan sesuai dengan yang kita inginkan semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Pertama-tama mari sama-sama Bapak Ibu kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bergabung bersama di sini untuk menggali ilmu kita dalam modul pelatihan modul ajar berdiferensiasi. Kemudian selawat beriring salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Yang pertama, penghormatan saya kepada Bapak Disdikbud Indramayu, penghormatan saya kepada Bapak Ketua IGI Kabupaten Indramayu, penghormatan saya kepada Bapak Ibu panitia yang telah merancang acara ini sampai dengan antusiasnya peserta sampai mencapai 2.000 lebih luar biasa. Kemudian penghormatan saya juga untuk Bapak Ibu semua guru hebat yang mau terus belajar agar apa yang kita inginkan, kita harapkan bisa tercapai dengan peserta didik kita agar bisa memperoleh pembelajaran sesuai dengan minat dan bakatnya. Baik Bapak Ibu, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Ini durasi untuk saya berapa menit Ibu? Oh ya, Ibu, saya lupa menyampaikan. Ibu, waktunya 20 menit. Ya, jadi kita manfaatkan waktunya semaksimal mungkin. Semoga saja apa yang saya sampaikan nanti, ini karena lumayan besar materi kita, nanti kalaupun ada materinya saya nextnya lebih cepat, nanti mungkin Bapak Ibu bisa menggali kembali pada sesi diskusi nanti. Begitu Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya share dulu materi kita pada malam hari ini, yaitu tentang pembuatan modul berdiferensiasi. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah, Ibu, tapi tampilannya Sudah, masih kecil. Ibu. Tapi kecil ya? Tampilannya kecil. Tampilannya kecil. Ya, belum di slideshow sepertinya. Atau Ibu mau saya bantu? Ya, saya stop dulu ya. Oke. Saya share dulu. Ini sudah sudah tampil Ibu, tapi tampilannya masih kecil. Masih kecil Ibu tampilannya. Oke. Mungkin bisa dibantu sama co-host yang lain? Saya bisa bantu Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, ini tampilan untuk biodata saya, jadi tidak perlu lagi kita sampaikan. Tadi alhamdulillah sudah disampaikan oleh Ibu moderator kita. Next saja Ibu. Ya. Next lagi. Oke. Ini Bapak Ibu untuk konsep modul ajar. Modul ajar ini merupakan sejumlah alat ataupun sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Jadi modul ajar ini
sama juga dengan yang dulu pernah kita buat, ya, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian modul ajar ini merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil Pancasila sebagai sasarannya. Kemudian modul ajar ini disusun sesuai dengan fase Bapak Ibu atau tahap perkembangan peserta didik dengan mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Untuk kita sebagai guru, ini untuk modul ajarnya kita harus memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Next, Ibu. Oke, untuk capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik. Dimulai dari fase pondasi ataupun fase PAUD. Untuk pendidikan dasar dan menengah itu CP-nya disusun sesuai dengan setiap mata pelajarannya. Jadi di sini untuk CP-nya pemerintah hanya menyediakan CP-nya saja dan waktu tempuhnya ataupun fase. Jadi di sini tugas kita secara pendidik itu memiliki keleluasan ya untuk menentukan strategi ataupun cara untuk mencapainya capaian yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Next, Ibu. Untuk capaian ini dirumuskan berdasarkan dalam bentuk fase, bukan per tahun. Ya, jadi di sini bukan lagi per jenjang kelasnya, tetapi per fase. CP selalu berpusat pada siswa, bukan pada ketuntasan materi. Untuk jenjang PAUD itu fase pondasi yang usianya 5-6 tahun. Untuk jenjang SD fase A kelas 1 sampai kelas 2 SD, fase B kelas 3 sampai kelas 4 SD, fase C di kelas 5 sampai kelas 6 SD. Kemudian untuk jenjang SMP itu fase D mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Untuk jenjang SMA ataupun jenjang SMK, untuk fase E kelas 10, untuk fase F kelas 11 sampai kelas 12. Next, Ibu. Untuk komponen CP itu ya dimulai dari rasional mata pelajaran. Itu tergambarkan semua pada CP. Ya. Rasional mata pelajaran itu mencakup alasan mempelajari mapel tersebut. Kemudian keterkaitan antara mapel dengan salah satu profil pelajar Pancasila. Kemudian ada tujuan mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran, capaian dalam setiap fase secara keseluruhan, dan capaian setiap fase menurut elemen. Jadi komponen ini sebelum kita membuat modul ajar, kita pahami dulu 5 komponen ini. Itu ada semua pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Next, Ibu. Untuk elemen dalam CP, setiap CP suatu mata pelajaran memiliki beberapa elemen ataupun kelompok kompetensi esensialnya yang berlaku sama untuk semua fase pada mata pelajaran tertentu. Seperti misalnya bahasa Indonesia. Jadi ada elemen menyimak, menulis, ya membaca, itu setiap fase hanya elemen itu saja yang dipelajari, cuma nanti kontennya saja yang berbeda. Kemudian masing-masing elemen tersebut memiliki capaian per fasenya yang saling menunjang untuk mencapai pemahaman yang dituju. Elemen sebuah mata pelajaran mungkin saja sama atau berbeda dengan mata pelajaran lainnya. Ya, contohnya dalam CP PAUD terdapat elemen nilai agama, budi pekerti,
jati diri dan dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Sementara pada dalam CP matematika terdapat elemen bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, dan analisis data dan peluang. Next, Ibu. Atasnya dulu, Ibu, capaiannya dulu. Nah, ini Bapak Ibu capaian pembelajaran yang sudah disediakan oleh pemerintah kita. Jadi ini capaian pembelajaran untuk bahasa Indonesia. Kita lihat lagi Ibu elemennya. Tidak perlu saya bacakan semua. Yang penting di sini Bapak Ibu tahu ini tampilan untuk CP-nya. Kemudian ini tampilan untuk elemen-elemennya. Silakan di next Ibu. Nah, ini contoh elemen bahasa Indonesia. Pada elemen menyimak, membaca, dan memirsa. Setiap fase A, B, dan C, itu elemen menyimak, membaca itu wajib dicapai. Tetapi untuk tujuannya yang berbeda setiap fase. Oke, next lagi Ibu. Nah, ini ada elemen berbicara dan mempresentasikan, dan elemen menulis. Ini untuk fase A, masih fase B, dan fase C. Nah, untuk merumuskan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu, ini berhubungan dengan pengembangan ide-ide dari kita sendiri tentang apa yang harus dipelajari peserta didik dari kata-kata kunci ataupun kompetensi yang ditemukan setelah menganalisis CP. Tujuan pembelajaran itu dikembangkan perlu dicapai peserta didik dalam 1 atau lebih jam pelajaran. Hingga akhirnya pada penghujung fase mereka dapat mencapai CP-nya. Oleh karena itu, untuk CP dalam satu fase, pendidik perlu mengembangkan beberapa tujuan pembelajaran. Next, Ibu. Nah, untuk pendidikan dan satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai strategi dan pendekatan untuk menyusun tujuan pembelajaran dan juga alur tujuan pembelajaran. Yang perlu kita perhatikan dalam menentukan TP dan ATP, nah ini kriterianya. Next, Ibu. Nah, ini kriterianya Bapak Ibu, ada yang pertama kompetensi. Ini tergambarkan dalam CP tadi. Kompetensi merupakan kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan peserta didik. Kemudian yang kedua, kontennya ataupun ilmu pengetahuan inti atau konsep utama. Next. Ya, untuk alur tujuan pembelajaran ini menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik ataupun turunan daripada tujuan pembelajaran tadi. Untuk ATP dalam satu fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linier. ATP keseluruhan fase menggambar cakupan dan tahapan pembelajaran antar fasenya. Next, Ibu. Nah, di sini cara merumuskan tujuan pembelajaran itu ada 3 alternatif Bapak Ibu. Ya, tergantung dari CP yang tertuangkan di mata pelajaran Bapak Ibu semua. Alternatif pertama, merumuskan tujuan pembelajaran itu secara langsung berdasarkan CP. Kemudian yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP tadi. Kemudian alternatif ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen daripada CP tadi. Lanjut. Oke, merumuskan TP dan ATP dari kalimat CP. Yang pertama, rumusan TP mengacu pada kompetensi dan konten pada CP. Ini sesuai yang saya sampaikan tadi. Kriteria dalam menentukan tujuan pembelajaran dari CP.
Kemudian rumusan kalimat TP dapat mengambil referensi dari berbagai sumber Bapak Ibu. Tetapi yang perlu kita ketahui, Bapak Ibu semua mampu memahami kalimat tersebut sesuai dengan capaian pembelajarannya. Kemudian mengidentifikasi dimensi profil pelajar Pancasila yang dapat terkait dengan kompetensi yang ingin kita capai. Next, Ibu. Nah, kita lihat ini contohnya Bapak Ibu untuk alternatif pertama dan alternatif kedua. Yang mana alternatif pertama itu merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP-nya, tidak melihat elemennya. Karena ada beberapa CP yang tidak ada elemen, langsung capaian pembelajarannya. Kemudian alternatif kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Next, Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, salah satu tujuan pembelajaran di bidang studi IPAS. Ya, di akhir fase E, peserta didik mengamati. Nah, ini perlu kita garis bawahi Bapak Ibu. Ya, di sini tadi untuk kriteria menentukan tujuan pembelajaran, itu kriterianya ada kompetensi, ada kontennya. Yang mana kompetensi itu merupakan KKO, ya, KKO dari tergantung Bapak Ibu mau mengambil referensi dari mana. Boleh taksonomi belum, boleh dari mana saja, ya, tergantung dari capaiannya. Oke, peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa. Ya, untuk mempersingkat waktunya langsung saja Ibu ini ke yang ada tulisan warna biru dan kuningnya Ibu, biar langsung kita lihat bagaimana. Ke bawah lagi Ibu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, yang saya tandai dengan warna kuning itu merupakan kompetensinya. Yang saya tandai dengan warna biru, warna hijau itu merupakan kontennya. Di sini yang mana kita lihat peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa. Kompetensinya mengamati, untuk kontennya fenomena dan peristiwa. Kemudian secara sederhana dengan menggunakan panca indera. Panca indera ini merupakan konten. Kemudian menyusun dan menjawab pertanyaan. Ini juga merupakan kompetensinya. Ya, dan sebagainya Bapak Ibu. Nah, sekarang coba di-next di atasnya Ibu. Biar kita lihat rangkuman daripada pemilahan daripada CP tadi. Ini Bapak Ibu, ini sudah saya pilah kontennya fenomena dan peristiwa di lingkungan sekitar. Contohnya itu apa? Jadi kita jelaskan secara spesifik lagi. Ya, kemudian panca indera. Panca indera yang dimaksud dalam capaian pembelajaran itu apa? Spesifiknya lagi itu apa? Jadi nanti kita jabarkan pada tujuan pembelajarannya. Begitu juga dengan alat sederhananya. Dalam konteks pengukurannya contohnya apa? Untuk melihat ataupun mengukur fenomena dan peristiwa lingkungan sekitar itu. Kemudian kompetensi ini kita ambil murni dari CP tadi. Ada yang sudah saya tandai kuning tadi. Ini bisa kita rangkum. Yang pertama mengamati, kedua menyusun pertanyaan, ketiga menjawab pertanyaan. Dari beberapa kompetensi dan konten ini baru kita rumuskan tujuan pembelajarannya. Next Ibu. Oke, ini dia. Ya, ini ada kompetensinya yang sudah kita lihat tadi, mengamati, menyusun, melakukan penyelidikan, membuat prediksi, kemudian kontennya ini ada fenomena dan peristiwa di lingkungan sekitar, konsepnya waktu, siang, dan malam. Dari sini kita rangkum apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Di sini yang pertama saya rangkum tujuan pembelajarannya, peserta didik memahami dan dapat mengidentifikasi perbedaan
konsep waktu siang dan malamnya. Ada lagi? Bapak Ibu, sangat banyak ya, sesuai Halo, dengan Ibu. contohnya saja. Halo Ibu. Oke, Ibu baik, Ayah dari Pak. Wangsum. Materi Next, next Ibu. sudah. Oh ya, Ibunya. Iya. Ibunya sudah Oke. bahas. Di next saja, Ya Ibu. Ibu, tadi Ya. tadi sempat terlempar sepertinya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Alur tujuan pembelajaran ini merupakan alur yang ditempuh untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi. Seperti tadi saya sudah membuat tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu memahami dan mengidentifikasi. Sebelum peserta didik mampu memahami dan mengidentifikasi itu, apa dulu yang perlu dicapai oleh peserta didiknya? Mungkin peserta didik yang pertama perlu mengamati dulu sebelum mencapai tahap memahami. Dia perlu mengamati dulu. Ya, berbagai kegiatan yang dilakukan di daerahnya pada siang hari dan malam hari. Kemudian peserta didik mengorganisasi dulu data dari hasil pengamatannya. Kemudian menyusun pertanyaan, mendiskusikan, mempresentasikan, baru bisa mendefinisikan. Juga mengidentifikasikan. Jadi alur tujuan pembelajaran ini merupakan langkah-langkah yang perlu ditempuh peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai yang kita ambil dari capaian pembelajarannya. Oke, kita next saja Ibu lagi untuk mempersingkat waktunya ini saya 20 menit ya waktunya. Mohon maaf Ibu, waktunya sudah tinggal lagi 1 menit. Berapa menit sudah Ibu? Sudah 19 menit Ibu. Oke. Bisa kita minta waktunya lebih sedikit Ibu? Ya Ibu. Luar biasa sekali, jadi ini peserta masih sangat antusias ya. Jadi kita tambahkan waktunya 5 menit ya Ibu. Langsung ke komponen modul ajar saja Ibu. Ya, langsung ke komponen modul ajar. Ini contoh kedua Bapak Ibu ya. Ya, di contoh kedua sama juga seperti contoh pertama tadi. Jadi ini untuk komponen modul ajar itu ada 3 Bapak Ibu. Ini minimalnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu untuk membuat modul ajar boleh dikreasikan kembali. Boleh dikreasikan sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu. Ya, yang penting komponen 3 ini terrangkum dalam modul ajar Bapak Ibu. Yang pertama informasi umum, yang kedua komponen inti, dan yang ketiga lampiran. Oke, next Ibu untuk kita lihat apa-apa saja yang tergambarkan pada informasi umum. Dalam informasi umum itu ada yang pertama identitas modulnya. Ya, dalam identitas modul itu tergambarkan nama penyusunnya, jenjang sekolahnya, kelasnya, dan alokasi waktu dalam mencapai capaian tersebut. Ya, karena satu capaian itu kan ada beberapa aktivitas nanti, ada beberapa pertemuan. Jadi di sini kita gambarkan berapa alokasi waktu untuk satu capaian pembelajaran tersebut. Next, Ibu. Untuk yang kedua, kompetensi awalnya Bapak Ibu. Kompetensi awal ini merupakan sebelum pembelajaran tentang materi yang mau kita sampaikan, apa dulu yang perlu diketahui oleh peserta didik. Misalnya sebelum kita memulai pembelajaran tentang perkalian, mungkin peserta didiknya harus tahu dulu penjumlahan dan pengurangan. Jadi ini merupakan kompetensi awal. Gambarkan pada komponen kompetensi awalnya. Next. Kemudian profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila ini tergambarkan pada konten,
ya, kegiatannya, kemudian juga ada langkah-langkah pembelajarannya. Ini sesuai dengan alur tujuan pembelajaran yang mau Bapak Ibu selesaikan pada satu capaian pembelajaran. Next, Ibu. Next lagi, ini sudah saya sampaikan. Kemudian sarana dan prasarananya. Ini sama juga seperti yang sudah kita buat. Sarana dan prasarana apa yang perlu kita butuhkan dalam mencapai pembelajaran pada capaian tersebut. Lanjut. Kemudian target peserta didik, Bapak Ibu. Ini ada 3 target. Ada peserta didik reguler ataupun tipikal. Ini yang umum, tidak ada kesulitan. Kemudian yang kedua, peserta didik dengan kesulitan belajarnya. Mungkin ada peserta didik kita yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Misalnya ada yang materi ajarnya kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi jangka panjang. Ini perlu kita targetkan pada peserta didik kita. Kemudian peserta didik dengan pencapaian tinggi. Jadi di sini untuk pencapaian tinggi, peserta didiknya mampu mencerna dan memahami dengan cepat, kemudian mampu mencapai keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi di sini kita buat targetnya biar nanti tergambarkan langkah-langkah pembelajaran yang mau kita capai itu sesuai dengan target pencapaian peserta didik kita. Next, Ibu. Kemudian pada komponen inti, kita lanjutkan ke komponen yang kedua yaitu komponen inti. Komponen itu tergambarkan tujuan pembelajarannya. Ini sudah kita jelaskan tadi. Next, Ibu. Kemudian pemahaman bermakna. Lanjut. Kemudian pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini kita buat untuk memantik peserta didik kita agar bisa terlibat dalam proses pembelajaran. Contohnya, pada pembelajaran menulis cerpen. Sebelum kita mulai menulis cerpen, kita membuat pertanyaan pemantik, apa yang membuat sebuah cerpen itu menarik untuk dibaca. Nah, berupa pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Bapak Ibu. Lanjut. Mohon maaf, Bapak Ibu, ini saya agak kejar ya, ini karena waktunya. Kemudian kegiatan pembelajaran ini langkah-langkah yang perlu kita gambarkan pada modul kita agar semua tujuan dan alur tujuan pembelajaran kita tercapai. Ya, ini ada 3 tahap. Yang pertama pendahuluan, inti, dan penutup. Lanjut. Ibu, saya mengingatkan waktunya lagi 2 menit. Iya. Lanjut, Ibu. Asesmennya, Bapak Ibu. Asesmen ini ada 3. Ada asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Untuk diagnostiknya sebelum pembelajaran, formatifnya di proses pembelajaran, dan sumatifnya di akhir proses pembelajaran. Lanjut. Nah, untuk asesmennya terdiri dari 3. Ada sikap, ini profil pelajar Pancasila, performanya, dan tertulisnya. Lanjut, Ibu. Untuk pengayaan dan remedial, ya ini masuk ke dalam komponen inti. Pengayaan ini diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai capaian tinggi, kemudian remedial diberikan kepada peserta didik yang perlu memahami materi ataupun mengulang pembelajarannya. Lanjut, Ibu, kita masuk ke komponen yang ketiga. Untuk komponen yang ketiga, ini tergantung Bapak Ibu ya lampirannya. Ada lembar kerja peserta didik, ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Next. Ada glosariumnya. Glosarium ini merupakan kata-kata yang kita anggap sulit. Ya, kita anggap sulit dalam proses pembelajaran kita itu apa kata-katanya. Jadi di sini kita jelaskan. Kemudian ada daftar pustaka, referensi yang perlu kita cantumkan. Ya, mungkin kita menggunakan buku, menggunakan link YouTube. Di sini kita cantumkan semua. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin ini saja komponen modul ajar karena waktu kita sangat-sangat terbatas. Untuk pembelajaran diferensiasi mungkin nanti akan dilanjutkan oleh narasumber yang kedua saja ya Ibu ya, karena mengingat waktu kita ini sudah
Mohon maaf sudah saya molor sedikit, Ibu. Ya, Silakan, Ibu. Ibu. Terima kasih Ibu Julaidar, Ibu fasilitator kita yang sungguh luar biasa. Sampai tak terasa 25 menit ini terasa berlalu begitu saja ya Ibu. Ini rasanya kalau kita bicarakan mungkin 1 jam ini tidak cukup waktunya. Nanti mungkin bisa dilanjutkan pada sesi tanya jawab. Dan sekarang saya stop share dulu. Sepertinya ini peserta masih sangat antusias dengan materinya Ibu ya. Nah, mungkin nanti akan banyak ada pertanyaan ini Ibu. Iya. Tapi sebelumnya kita berikan kesempatan Ibu fasilitator kita untuk istirahat dulu sejenak sambil kita lanjutkan ke pemateri narasumber kita yang kedua. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Bapak Ibu hadirin yang masih setia berada di ruang Zoom yang semakin partisipannya sudah semakin banyak. Saat ini sudah hampir mencapai 500 ya, ditambah lagi yang ada di live streaming YouTube. Tentunya yang juga masih sangat antusias. Nah, saatnya sekarang kita sambut narasumber kita yang kedua yang tentunya tidak kalah hebat. Beliau adalah Ibu Tati Winarti. Izin saya tampilkan dulu CV-nya. Beliau adalah Ibu Tati Winarti SPDSD. Ibu Tati ini adalah guru penggerak angkatan 4. Ternyata kita seangkatan ya, Bu. Iya, Dan betul selain itu. itu beliau juga adalah Kepala Sekolah UPTD SDN 1 Cangko, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Halo, selamat malam Ibu Tati. Selamat malam, Ibu Mila. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, Ibu. Terima kasih. Sehat selalu. Ya, jadi ini masih semangat sekali ya ini pesertanya. Walaupun di sini di Bali sudah hampir mendekati jam setengah 10 malam ini, jam 21.28. Tapi sepertinya peserta masih antusias ya Ibu. Luar biasa sekali peserta kita itu kalau dilihat dari grup WA itu sudah lebih dari 2.000 peserta. Dan Iya, sekarang ada juga yang di YouTube dan ada yang di ruang Zoom. Yang tentunya sudah tidak sabar mendengar penyampaian dari narasumber kita. Untuk waktu yang saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Tati. Saya stop share dulu iya, biar bisa maka. saya tayangkan. Baik, terima kasih. Sambil menunggu share screen-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pengalaman saya berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini yang saya ambil praktik baiknya semasa saya sebelum diangkat menjadi kepala sekolah, karena saya umur kepala sekolah jabatan saya baru 3 minggu, Bapak Ibu. Jadi baru kemarin mendapatkan tugas. Nah, sehingga yang saya bagikan praktik baiknya di sekolah lama. Itu di SDN 1 Karangkerta. Masih dalam satu kecamatan juga. Begitu. Di sini saya akan berbagi tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan kesadaran sosial emosional. Baik, selanjutnya halaman berikutnya, Ibu Mila, mangga. Ini praktek baik sewaktu menjadi guru ya Ibu? Iya, betul. Waktu masih menjadi guru. Gitu. Nanti mudah-mudahan Bisa diterapkan sekolah yang bisa sekarang ya. Iya, bertransformasi. Ya betul sekali. Nanti agar bisa guru-gurunya mungkin mengikuti jejaknya, melaksanakan praktik baik yang Ibu lakukan. Amin. Baik. Saya lanjutkan tentang
CP nih, capaian pembelajaran. Di sini yang saya ambil ini berdasarkan elemen geometri. Jadi tidak langsung dari CP utuh yang keseluruhan matematika itu. Jadi saya berdasarkan sudah masuk ke elemen. Nah, di sini untuk elemen geometri yang saya kasih warna merah. Oh ya, maaf, waktu saya dikasih berapa ini, Bu Mila? Oh iya, Ibu, saya lupa menyampaikan waktu Ibu berbagi praktik baik 15 menit. 15 menit, baik. Saya mempraktikkan tentang modul ajar. Waktu di Karangkertas 1 ini belum modul ajar, cuma saya transformasikan, memasukkan ke dalam modul ajar. Jadi rencana pembelajaran digabungkan, dimasukkan ke dalam modul ajar gitu. Nah, saya coba dari CP, elemen geometri. Nah, ini yang berwarna merah, peserta didik dapat mengonstruksikan dan menguraikan bangun ruang, kubus, balok, dan gabungan. Ini yang akan saya ambil, yang akan saya laksanakan dalam pembelajaran gitu. Karena di sini untuk yang selanjutnya ini banyak ini, ada yang mengenali visualisasi, ada membandingkan karakteristik antar bangun datar, kemudian juga ada menentukan lokasi pada peta, ini banyak. Jadi kita ambil dalam pertemuannya ini hanya 2 materi yang akan saya sampaikan. Begitu. Baik, selanjutnya. Nah, ini saya turunkan dari CP tadi ke TP, ke tujuan pembelajaran, yaitu murid dapat mengonstruksikan bangun ruang kubus dan balok, kemudian murid dapat menguraikan bangun ruang kubus dan balok. Ini TP yang diambil dari yang berwarna merah tadi. Gitu. Selanjutnya, nah ini alur, kembali ke atas, maaf. Iya, ini alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, ini berarti lebih di perjalanan dalam pembelajaran, yaitu yang pertama membedakan antar bangun ruang kubus dan balok, kemudian juga murid dapat menentukan volume bangun ruang kubus dan balok, kemudian juga murid dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan volume bangun ruang kubus dan balok. Nah, di sini nanti dalam alur pembelajaran bisa disesuaikan dengan ABCD-nya ya. Jadi kreativitas Ibu atau Bapak guru mangga silakan dijabarkan di sini. Audiensnya berdasarkan audiens, kemudian behaviornya, kemudian juga kondisionalnya, kemudian juga di gridnya itu. Mangga di alur pembelajaran ini. Selanjutnya Ibu. Nah, ini sarana prasarana yang saya gunakan pada modul ajar itu menggunakan tulisan sebenarnya. Cuman agar lebih menarik, maka saya munculkan dengan bentuk gambar. Nah, ini ada balok, kubus, kemudian hasil kerajinan murid. Waktu itu saya pada saat pembelajaran SBDP itu berkreasi tentang kubus. Nah, agar siswa menarik, saya buat untuk matematika begitu, biar matematikanya juga lebih bersemangat. Kemudian penggaris, kemudian juga ada celengan, ada bungkus atau kotak pasta gigi. Nah, ini untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Selanjutnya, nah ini profil pelajar Pancasila yang saya ambil yang masuk dalam atau yang akan dicapai dalam pembelajaran saya saat ini, yaitu mandiri, kreatif, bernalar kritis. Seharusnya profil pelajar Pancasila ini semuanya ada 5. Nah, maaf ada 6, cuma tidak semua diambil, disesuaikan saja, disesuaikan dengan materi dan yang akan dicapai dalam pembelajarannya. Selanjutnya,
Nah, ini target muridnya, yaitu murid pada fase C, kelas 6. Kemudian jumlah muridnya ada 24 anak. Nah, untuk kemampuan awal, murid sudah memahami bangun datar persegi dan persegi panjang. Nah, seandainya di sini kemampuan awal masih ada yang belum masuk ke fase C, berarti ini tugas kita ini harus memberikan remedial atau juga memberikan pengayaan kepada siswa yang belum masuk dalam fase C atau juga di kelas 6 ini tentang kubus dan balok, yaitu memahami tentang bangun datar persegi dan persegi panjangnya gitu. Selanjutnya, nah ini sebenarnya Bapak Ibu sudah sehari-hari ini sudah tahu kemampuan muridnya, cuman belum secara tertulis, masih paham murid berapa, paham yang pinter berapa, yang lambat berapa. Nah, ini dalam modul ajar itu dimunculkan pemetaan muridnya. Di sini murid saya 2 murid belum mampu abstraksi menghitung lambat. 7 murid sudah mampu abstraksi menghitung lambat. 11 murid sudah mampu abstraksi menghitung sedang, dan 4 murid sudah mampu berhitung cepat. Nah, ini pemetaan di kelas saya. Selanjutnya Ibu, mangga. Nah, ini untuk kegiatan pembelajaran di awal itu 10 menit. Saya buat 70 menit, itu 10 menit untuk pendahuluan. Nah, ini menyampaikan berdoa, mengabsen, kemudian menanyakan kabar, permainan angka biar konsentrasi, mengkondisikan konsentrasi siswa gitu. Kemudian termasuk menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, ya. Nah, ini untuk pertanyaan pemantik. Biar memantik atau juga memancing agar siswa masuk dalam pembelajaran kita. Nah, itu pertanyaannya seperti ini. Atau juga kalau umpamanya Bapak Ibu bisa berkreasi tentang pertanyaan pemantik ini. Baik, selanjutnya. Iya, nah ini kegiatan intinya setelah pelajaran setelah pertanyaan pemantik. Nah, ini guru menunjukkan media dan seterusnya. Iya, selanjutnya. Iya, ini urutan pembelajaran berikutnya. Baik. Selanjutnya, mungkin diberi kesempatan untuk membaca dulu mangga ke atas lagi. Biar agak pelan walaupun saya nggak baca, tapi teman-teman bisa membacanya. Nah, ini. Iya. Baik, selanjutnya. Ya, satu murid lainnya menunjukkan benda yang sama dengan bentuk balot, ya, seperti yang ada di dalam ruang kelas saja, atau yang seperti dibawa oleh gurunya yang diletakkan di meja. Lanjut, Ibu. Ya, nah ini dalam kegiatan inti ada saya tuliskan bernalar titis, ya. Pelajaran Pancasilanya saya masukkan. Kemudian, oh ya, ada 2 ini. Baik, selanjutnya. Ya, ini guru mendemonstrasikan dan ini kegiatan pembelajarannya. Lanjut. Ya. Nah, ini masih kegiatan inti. Kegiatan inti biasanya diisi dengan konten, ya, dan proses gitu. Nah, ini kontennya saya tampilkan sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan, mendapatkan rumus. Nah, ini saya tuliskan kreatif untuk pelajar Pancasilanya, profil pelajar Pancasilanya. Baik, selanjutnya.
Nah, ini untuk diferensiasi proses ya. Guru menanyakan kembali hasil pengukuran, murid menyimak penjelasan guru, kemudian memberi kesempatan, dan seterusnya. Baik, selanjutnya Ibu. Nah, ini yang jadi perhatian, yaitu diferensiasi proses. Ini yang namanya diferensiasi Ibu. Jadi, guru meminta murid untuk mencoba berlatih melakukan perkalian. Nah, ini yang kemampuan berhitung lambat untuk menghitung volume kubus dan balok dengan angka yang diberikan bilangan 3 angka di bawah 3 dengan bimbingan guru. Nah, ini berarti yang pemetaan murid di awal itu. Ini yang berkemampuan belum bisa, maksudnya belum bisa berhitung, maksudnya masih lambat. Nah, itu diberi angka mencari volume dengan angka 3 ke bawah begitu. 1, 2 atau 3 begitu. Kemudian murid yang berwarna kuning ini murid yang berkemampuan sedang. Dalam berhitung diberikan angka di bawah 6. Berarti 3 angkanya itu bisa menggunakan angka 4, bisa menggunakan angka 5 itu. Ini untuk murid yang berkemampuan sedang. Kemudian untuk yang berwarna hijau, sedangkan yang sudah bisa berhitung cepat itu di atas 6. Nah, ini berarti profil pelajar Pancasilanya mandiri di sini. Baik, selanjutnya. Mohon izin Ibu Tati, saya mengingatkan waktunya Ya. 2 menit. Oh iya, mangga. Selanjutnya. Ya. Nah, ini saya buat kegiatan yang kedua. Kegiatan yang kedua berarti biasanya untuk mata pelajaran matematika itu kan 4 jam dalam 1 minggu. Nah, ini bisa tadi itu 2 jam, karena satu pertemuan itu 35 menit. Kalau 2 pertemuan berarti 70 menit. Nah, ini untuk kegiatan yang kedua itu 60 menit untuk kegiatan inti, sedangkan 10 menit untuk penutup begitu. Nah, ini saya masih cantumkan kreatif, mandirinya. Selanjutnya Ibu, mangga. Nah, iya. Nah, ini yang berdiferensiasinya saya tuliskan ya. Murid yang kurang mampu abstraksi. Nah, ini menghitung mengukur setiap sisi panjang. Jadi dia kebagiannya itu mengukur balok atau mengukur kubus. Kemudian yang menghitungnya masih lambat dan sudah mampu abstraksi, nah itu menuliskan hasil yang dihitung oleh murid yang kurang mampu berabstraksi tadi. Nah, ini berarti dalam berkelompok ya. Nah, masing-masing mengerjakan menghitung volume satu buah kubus atau balok, yaitu kemudian yang menghitung itu berarti yang sudah mampu menghitung cepat. Baik, selanjutnya. Oh iya, maaf. Kembali maaf tadi yang tadi. Saya belum ini kan. Jadi kerja satu kelompok itu dicampur Bapak Ibu ya. Jadi yang berkemampuannya kurang, yang sedang dan yang menghitung cepat itu. Nah, itu dalam satu kelompok sehingga yang bisa menghitung cepat itu memberikan petunjuk kepada yang belum mampu abstraksi, kemudian yang menghitungnya sedang gitu. Jadi yang memimpinnya itu yang menjadi petunjuk, yang memberikan instruksi atau perintah begitu. Baik, selanjutnya. Nah, ini untuk produk, diferensiasi produk ini berarti yang mampu menghitung cepat itu ya, ini yang presentasikan hasil kerjanya di depan kelompoknya. Kemudian di sini memberikan penilaian dari pembelajaran yang dilakukan dengan strategi 5 jari atau kreativitas ibu bapak gitu.
Mangga. Selanjutnya Ibu. Agak ke atas. Iya. Nah, ini refleksinya. Memberikan pertanyaan, bagian mana yang menyenangkan, apakah masih ada yang membingungkan, bagian mana yang perlu dibahas lagi. Nah, ini sebagai refleksi dari pembelajaran. Kemudian ini adalah terakhir penutup 10 menit. Selanjutnya Ibu. Nah, ini dokumentasinya. Kegiatan ini pada saat membuat kubus dari kertas warna ya. Selanjutnya Ibu. Oh iya, maaf, ini ada yang dari daun. Ini menawarkan Ibu, saya nggak punya kertas ininya, kertas warnanya katanya. Ya udah mangga, silahkan. Saya bilang waktu itu, kalian ingin buatnya dari apa? Ada yang bawa daun pisang, ayo dicoba gitu. Nah, ini hasilnya kayak gini. Saya merasa unik, makanya saya foto begitu. Mangga selanjutnya. Ya, nah ini kegiatan pada saat pembelajaran. Nah, ini dalam satu kelompok ini ya, ini terdiri dari berbagai kemampuan. Jadi ada dicampur Ibu ya, tidak sendiri-sendiri. Jadi ada yang kemampuannya rendah, sedang, dan tinggi itu dicampur jadi satu sehingga semuanya diharapkan bisa bisa bekerja sama. Cuman nanti ada juga yang rada egois, ini kita harus bisa memperhatikan karena biasanya yang berkemampuan cepat tinggi itu nggak sabaran, ingin melakukan semuanya sendiri begitu. Nah, ini yang harus kita antisipasi begitu. Baik, selanjutnya. Oh iya, selesai akhirnya. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mangga saya kembalikan ke Ibu Mila. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tati. Praktek baik yang sungguh luar biasa sekali ya. Jadi sudah sampai dokumentasinya diperlihatkan. Mungkin nantinya diharapkan bisa menginspirasi Bapak Ibu guru hebat yang ikut dalam kegiatan webinar ini agar nantinya bisa diadaptasi, diadopsi, dan diterapkan di sekolah masing-masing. Mungkin termasuk saya juga ya Ibu, nanti saya akan menerapkan agar guru-guru di sekolah saya juga ikut menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mohon izin saya stop share dulu. Baiklah Bapak Ibu narasumber beserta Bapak Ibu guru hebat peserta yang masih sangat antusias baik yang berada di ruang Zoom maupun yang berada di live streaming YouTube. Itulah tadi dua pemaparan narasumber hebat kita, Ibu Julaidar dan Ibu Tati Winarti. Sekarang saatnya kita acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Tentunya sudah antusias sekali para peserta yang ingin bertanya kepada narasumber kita. Untuk yang berada di ruang Zoom bisa dengan raise hand atau dengan mengetikkan pertanyaan di kolom chat. Sedangkan bagi Bapak Ibu peserta webinar yang ada di YouTube bisa menuliskan di kolom komentar. Nanti saya akan bacakan. Jadi persilakan bagi yang ingin bertanya secara langsung di Zoom. Nah, ini sudah ada yang bertanya Ibu Surni. Persilakan Ibu. Mungkin panitia bisa dibantu open mic-nya. Halo Ibu. Kang Ferdi. Ya, ini sudah terbuka mic-nya. Halo Ibu Surni. Halo, selamat malam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, maaf, ya Bu ya. Iya Ibu. Di sini saya adalah Zurni, salah seorang guru yang berada di Kabupaten Sejunjung, Sumatera Barat, Ibu. Sumatera Barat. Di sini ingin bertanya kepada Ibu Tati Winarti tadi ya Bu ya. Terima kasih telah berbagi praktek baiknya, di mana tadi beliau telah menyampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi yang pernah beliau lakukan ketika menjadi guru dulu. Di sini saya sangat terinspirasi sekali. Tetapi di sini saya ingin bertanya sedikit Ibu Tati ya.
tadi bahwa di sana dikatakan bahwa itu adalah contoh daripada modul tentang pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ya Bu ya. Tetapi saya belum melihat tentang KSE-nya Bu. Di mana letak KSE-nya di sana Bu? Yang saya lihat baru ada tadi itu adalah tentang diferensiasi konten, proses dan produk. Tetapi letak KSE-nya belum terlihat Bu. Bagaimana cara kita memasukkan KSE-nya ke dalam modul kita tadi itu Ibu. Mungkin itu pertanyaan dari saya Ibu. Terima kasih. Saya tunggu jawabannya Ibu. Terima kasih Ibu Surni dari Sumatera. Ternyata peserta kita ini mungkin bisa disebut dari Sabang sampai Merauke ya. Luar biasa sekali. Jadi ini pertanyaan ditujukan kepada Ibu Tati tentang modul yang ditayangkan tadi, tentang praktik baik yang diceritakan tadi, di mana letak KSE-nya, karena tadi Ibu Surni baru menangkap hanya diferensiasinya yang terdiri dari diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Jadi Ibu Tati mungkin bisa diceritakan di mana letak KSE-nya, kompetensi sosial emosionalnya di bagian mana. Tentunya ini akan menjadi pembelajaran bagi Bapak Ibu guru yang nantinya bisa diterapkan. Persilakan Ibu Tati. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Siapa tadi? Maaf. Ibu Surni. Ibu Surni ya. Baik, bisa ditampilkan tayangan yang terakhir, Ibu Mila. Yang sebelum, tadi ya, sebelum terima kasih itu. Mohon ditunggu sebentar, saya share screen. Saya share screen kembali. Sudah terlihat Ibu? Iya, ke halaman sebelumnya. Ini ya. Iya. Baik. Nah, di sini untuk KSE-nya di sini kita ke kesadaran sosial dan emosional. Nah, di sini tadi sekilas saya sampaikan bahwa kita membuat satu kelompok ini dalam kemampuan yang berbeda. Nah, di sini kita membagi peran kepada anak-anak satu kelompok ini. Nah, ini diusahakan agar mereka itu memiliki sosial dan juga kita sebagai guru juga dalam hal mengelompokkan mereka ini, kita memilih kira-kira anak ini yang pinter ini kira-kira bisa bekerja sama begitu. Kita kita harus mengendalikan bagi yang pintar untuk mengerjakan semuanya. Nah ini, jadi saya tidak mencantumkan KSE-nya karena nanti ada ada narasumber berikutnya. Jadi makanya biar penasaran ya Ibu Mila ya. Ya betul sekali Ibu. Biar penasaran, jadi saya tidak cantumkan. Pokoknya di dalam pembelajaran diferensiasi ini untuk KSE itu sebenarnya dari mulai pemetaan murid juga kita harus memiliki kesadaran sosial dan emosi kita juga harus masuk ke dalam siswa ini. Nah ini kita biasa kalau di guru penggerak itu dikenal dengan mindfulness ya. Kesadaran utuh di dalam menangani siswa, walaupun kita punya permasalahan berbagai macam, berarti kalau sudah di kelas berarti kita harus utuh berada di kelas begitu. Baik, jadi biar penasaran tidak saya munculkan KSE-nya, jadi saya hanya menggarisbawahi diferensiasinya. Itu Ibu itu biar besok nanti dijawabnya begitu. Mangga, saya kembalikan Bu Mila. Terima kasih Bu Tati. Jadi ini untuk KSE-nya disimpan dulu pertanyaannya karena webinar kita tidak hanya pada malam hari ini ya Ibu. Jadi webinar kita itu untuk Zoom-nya itu ada hari ini dan juga ada sesi keduanya esok hari. Jadi untuk yang penasaran tentang KSE atau kompetensi sosial emosional dan bagaimana penerapannya mungkin bisa melihat di sesi besoknya. Mungkin itu tanggapan dari Ibu Tati. Saya stop share dulu kepada penanya. Bagaimana Ibu?
masih bergabung di ruang Zoom? Oh ya, ibunya mungkin terlempar. Jadi saya lanjutkan kepada pertanyaan kedua. Pertanyaannya saya ambil dari Bapak Ibu peserta yang bergabung di live YouTube. Nah, jadi saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya itu dari Bapak Asep Rahmat, SMP PGRI Gamprah, Bandung Barat. Nah, pertanyaannya juga untuk pemateri kedua Ibu Tati. Wah, ini diserbu ini Ibu Tati. Pada modul ajar muncul pemetaan siswa. Namun pada kegiatan inti disebutkan bahwa semua didominasi oleh siswa yang sudah dapat menghitung cepat. Bagaimana kita memastikan bahwa siswa lain yang berbeda kemampuannya ikut belajar? Nah, itu pertanyaannya Ibu. Ya, kembali ditayangkan yang tayangan ke berapa itu? Yang ketiga dari akhir. Saya share screen kembali, mohon izin. Nah, ini masih. Sudah terlihat Ibu? Lagi proses, lagi loading. Sudah? Belum Ibu Mila. Belum ya? Iya. Saya ulangi dulu kalau begitu. Saya share screen lagi. Sudah Ibu? Ya, sudah. Ke atas coba Ibu. Terus satu lagi, kembali ke bawah lagi. Sudah? Ke bawah satu halaman, ke bawah satu halaman. Ya. Nah, di sini ya, yang berwarna merah, murid yang kurang mampu abstraksi dan menghitung, mengukur setiap sisi panjang, lebar, dan tinggi benda yang dimiliki murid tersebut. Kemudian, ya, menghitung masih lambat dan sudah mampu abstraksi, menulis hasil pengukuran dan menghitungnya. Nah, ini berarti yang menghitung ini berarti yang mempunyai kemampuan yang sedang, ya, dan sudah mampu abstraksi atas petunjuk murid yang sudah mampu menghitung cepat. Nah, ini berarti berkolaborasi semuanya. Jadi kita mengadopsi atau juga kita mengakomodasi atau juga memfasilitasi 4 kemampuan tersebut. Jadi tinggal kita posisikan saja, mangga. Saya percaya Bapak Ibu ini bisa mengkondisikan, bisa memvariasikan agar semua siswa ini bekerja semuanya, begitu. Dan yang memimpin, yang memberikan petunjuk itu adalah siswa atau murid yang sudah mampu menghitung cepat. Nah, itu Bapak jawaban saya. Bagaimana? Barangkali ada tanggapan, mangga. Oh, maaf. Tugasnya Ibu Mila. Maaf, Ibu. Ya, terima kasih Bu Tati. Jadi ini pertanyaan saya ambil dari YouTube. Dari tadi mungkin Bapaknya sudah langsung menyimak dan saya izin stop share dulu. Selanjutnya ini masih ada pertanyaan, masih lagi beberapa orang yang raise hand. Mungkin bisa kita ambil satu pertanyaan lagi. Kepada yang raise hand pertama di layar saya ada Dwinanto. Bapak apa Ibu ini ya? Bapak. Halo, Bapak Dwinanto. Iya, teman saya itu. Oh iya, ya. Kenal ya. Halo Bapak Dwi. Ini lagi satu saja ini pertanyaannya ya, mengingat waktu. Halo Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Boleh siapa saja? Saya tunjukkan ke Ibu Tati boleh, ke Ibu Juliardo juga boleh. Ya, langsung Oh, ya saja udah. pertanyaannya. Pertanyaan saya, ya simpel saja Ibu, terima kasih. Saya coba bertanya kepada pendekatan administratif ya ini Mah ya. Karena saya juga belum begitu memahami betul tentang kurikulum Merdeka ini. Kalau di kurikulum 13 kita mengenal beberapa administrasi yang dipegang oleh guru itu mulai dari buku 1, buku 2, buku 3 sampai dengan buku 4. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ini secara administrasinya itu apa saja Bu yang harus dimiliki oleh guru selain tadi modul ajar itu. Terima kasih Bu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dwi pertanyaannya. Jadi mohon maaf Bapak Dwi dari SD, SMP atau jenjangnya? Halo Bapak. Ya, sudah ditutup mic-nya ya. Jadi pertanyaannya tentang administrasi. Kalau dulu di kurikulum 2013 ada sudah diketahui dengan jelas administrasi yang harus dimiliki oleh guru. Namun sekarang Bapak Dwi bertanya bagaimana tentang administrasi yang harus dimiliki guru pada kurikulum Merdeka. Kalau tadi pemateri kita Ibu Tati sudah menjawab 2 pertanyaan, untuk yang sekarang saya berikan kesempatan kepada